menurut saya fenomena munculnya dokumen-dokumen yang beredar dalam masyarakat mengenai bahwa Ferdy Sambo ini adalah ratunya atau kaisarnya 303 dan seterusnya, lalu ada balasan lagi nih. Fenomena apa Pak ini? Keluar isu ini kalau saya melihat, Ya. ini kan yang bonceng. Ya, dari dalam apa dari luar? Ya bisa saja dari dalam bonceng. Dan bisa juga ada benarnya. Oke. Ya Pak, kita cukup pakai handphone aja gitu. Ya. Pakai handphone langsung transfer, nanti 2 angka berapa kali. Artinya judi itu memang ada. Ya, seberapa powerful sih Pak seorang Kadif Propam ini kalau di jajaran Polri Pak? Kalau ini kan powerful. Kenapa begitu? Karena dia menentukan hitam putih seseorang yang mau promo. Misal seseorang yang sedang duduki jabatan. Kalau dia diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah dan masalahnya itu mendekati benar-benar, dia lapor ke Kapolri, ini jadi catatan khusus bagi Kapolri. Orang-orang yang memegang jabatan seperti ini yang menentukan nasib orang, ya powerful gitu. Ya. Di atas dia ini ya Kapolri sama Wakapolri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Para Tribuners kita semua akhir-akhir ini banyak mendapatkan berita seputar kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang kemudian ceritanya mengalir kemana-mana, nyampe kemana-mana. Dan dalam kesempatan ini kami mendapatkan tamu istimewa. Beliau adalah Pak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada medio Oktober 2008 hingga November 2009. Tentu sebagai mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Polri, banyak sekali mendapat pengalaman selama beliau menjabat. Dan saya sebutnya adalah reserse senior. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Susno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Feby, Mas Feby, Terima dan kasih. para pemirsa Tribun sekalian. Iya, Pak Susno sebagai seorang reserse senior, ya, tentu Pak Susno punya pengalaman sangat panjang, baik di tubuh Polri maupun sebagai pengusaha dan sebagai pengamat sekarang di kepolisian, dia terkait dengan bidang kepolisian. Pak Susno, apa yang Bapak lihat dari munculnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua sampai kemudian ada tersangkanya adalah atasannya sendiri, Kepala Divisi Pengamanan di Polri, Kadif Propam, Pak Irjen Polisi Sambo, Ferdy Sambo, dan kemudian sekarang banyak beredar dokumen-dokumen Pak ini Pak. Ya kan, ada yang judulnya Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, kemudian dibalas lagi dengan dokumen yang menyangkut Kabar Reskrim yang sekarang Pak Komjen Agus. Menurut Pak Susno ini apa sih Pak? Pertama, ini kan kasus yang paling menarik perhatian masyarakat se-Indonesia. Mengapa? Karena kasus ini kan sesuatu yang tidak terbayangkan dan tidak mungkin terjadi mestinya. Seorang jenderal membunuh orang yang paling dekat dengan dia setelah istri. Setelah istri, orang yang paling dekat dengan dia adalah ini yang dibunuhnya ini. Mengapa saya katakan paling dekat? Karena dalam kedinasan dialah yang awal, dialah yang menyiapkan segala macam keperluan. Dalam hal di luar dinas dia melekat di rumah tangga, mungkin ambilkan sepatu, ambilkan apa, pokoknya sangat dekat. Tapi tega untuk dibunuh. Kan ini kan aneh, rasanya kan nggak mungkin. Tapi terjadi, sehingga perhatian seluruh Indonesia ke sini. Nah, lebih aneh lagi dan lebih
nggak masuk akal lagi gitu kan. Si jenderal ini kan tidak bertanggung jawab gitu, tidak kesatria. Ya. Dia lemparkan tanggung jawabnya ini kepada pembantunya juga, pangkat terendah, Barada. Ya. Disuruh ngaku ini, kemudian dia mencoba menjadi sutradara, merancang cerita seolah-olah terjadi tembak-menembak. Alasan tembak-menembak karena si korban Brigadir Joshua Huta Barat ini mengganggu istrinya. Ditembak, gitu. Ditembak, matilah dia. Satu di atas, katanya satu di bawah. Yang di atas, yang di bawah tembak 7 peluru, nggak ada yang kena. Yang atas nembak ke bawah 5 peluru, kena semua. Kemudian mengatakan si Barada ini jago tembak, pelatih tembak, macam-macam lah polesannya. Tapi kan ini kan hoak, bohong yang dirancang oleh mereka. Dan anehnya yang merancang hoak ini sang jenderal sendiri. Bersama istrinya, karena istri kan dirancang sebagai pelaku hoak juga, pura-pura dilecehkan, dan juga melibatkan yang namanya staf ahli Kapolri. Staf ahli Kapolri ikut merancang ini yang mundur. Jadi setelah peristiwanya hangat, panas, terbongkar sebenarnya sampai sekarang DPR kalau tidak salah hari ini heboh, gitu kan? Walaupun belum RDP dengan Polri hari ini, baru dengan Menko Polhukam, Komnas HAM, dan LPSK, serta apa namanya Kompolnas. Ya, heboh DPR. Nah, jadi ini kasus yang menghebohkan, menarik perhatian, dan juga ini menyita tenaga, energi, pemikiran dari petinggi-petinggi Polri. Jadi kasusnya demikian menarik gitu. Lalu menurut saya fenomena munculnya dokumen-dokumen yang beredar dalam masyarakat mengenai bahwa Ferdy Sambo ini adalah ratunya atau kaisarnya 303 dan seterusnya, lalu ada balasan lagi nih. Fenomena apa Pak ini? Apa orang mengira bahwa ini adalah suara dari dalam, ada yang bilang ini memanfaatkan situasi dari luar. Kalau menurut Pak Susno sendiri yang lama di kepolisian gimana Pak? Ini jadi, fenomena apa sih? Begini, ini kan sudah terlalu heboh Indonesia ini kan. Sudah 1,5 bulan dari tanggal 8 sampai dengan hari ini tanggal 23 ya hari ini. Ini udah 1,5 bulan persis ya. Jadi banyaklah yang bonceng. Yang bonceng ini baik dari dalam maupun dari luar. Bonceng. Dibuatkanlah skenario mungkin. Wah, ini bapak ini terlibat judi, kerajaan judinya ini. Kemudian bapak yang ini juga terlibat. Kemudian lagi diembel-embeli dengan apa namanya Satgas Sus. Satgas Sus. Yang katanya mengkoordinir apa namanya perjudian, narkoba, penyelundupan minyak dan lain-lain. Yang menghasilkan uang. Macam-macam isunya sehingga Satgas Sus dibubarkan, dan kebetulan Satgas Sus ketuanya adalah Pak Ferdy Sambo, bubar. Keluar isu ini. Nah, keluar isu ini kalau saya melihat ini kan yang bonceng. Ya, dari dalam apa dari luar? Ya bisa saja dari dalam bonceng. Kan, wah, goyang polisi ini. Kalau goyang kenapa pejabat ini nggak digeser? Kalau digeser bintang 3 kan ada kesempatan bintang 2 naik. Bintang 1 naik. Bintang 3 yang ini pensiun. Masuk akal ya Pak? Masuk akal begitu. Dan bisa juga ada benarnya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan ini untuk menjatuhkan yang di atas. Bisa juga ini ada benarnya, tapi sudah dilaporkan tidak digubris. Bisa. Tapi dari segi negatif ada banyak negatifnya. Heboh ini. Tapi dari segi positif, karena sesuatu di dunia ini kan tidak hanya negatif saja, ada positifnya. Positifnya juga ya Pak? Cacing saja saya katakan ada positifnya gitu kan. Tai ayam yang itu bau pun ada positifnya. Untuk pupuk, saya ini petani. Saya beli loh tai ayam itu, 1 karung 7.000 harganya. Ada nilainya ya. Nah, apalagi nih, jadi chart-chart yang beredar itu yang negatifnya itu tadi bikin heboh, bikin saling duga, bikin saling fitnah. Tapi positifnya apa? Ya mereka berwaspada.
Kemudian untuk pimpinan, untuk lihat ke bawah, apa benar ini. Tentunya dia kan akan mengerahkan unit-unit atau fungsi-fungsi yang melakukan penyelidikan. Coba kamu selidiki informasi ini, benar apa tidak. Dan diharapkan pimpinan bukanlah pimpinan yang telinganya tipis. Artinya gampang termakan. Ya. Langsung dicopot anak buah yang gini-gini, belum dicek. Ya dicek dulu. Kalau itu benar, berarti itu kan masukan positif untuk pembenahan ke dalam. Kalau tidak benar, janganlah itu dimanfaatkan. Nah, tetapi kalau saya, satu hal positif yang saya lihat sekarang ini, apa? Sejak keluar itu, bahwa ini jaringan judi, jaringan apa-apa, judi-judi tiarap sekarang. Tiarap ya. Kenapa tiarap? Loh, saya ini kan sudah jadi rakyat jelata. Di kampung saya sana, itu memang ada judi online itu. Nah, judi online itu kalau nggak salah sehari buka sampai 4 kali loh kalau nggak salah. Saya pernah tanya kepada tukang yang pernah kerja saya, kamu kok pekerjaan belum selesai udah minta duitnya apa? Loh Pak, hari ini saya perlu duit berapa? Untuk pasang. Pasang apa? Saya bilang. Pasang online, Pak. Saya bilang apa? Kalau berita online nggak usah pasang, baca aja. Kamu cukup beli pulsa selesai. Bukan Pak nomor gitu. Lah, nomor apa? Pak, kalau pagi gini yang buka Sydney gitu. Aku juga nggak ngerti. Terus nanti setelah Sydney apa? Singapura. Setelah Singapura apa? Hong Kong. Setelah Hong Kong apa? Macau atau apa, lupa saya. Karena saya nggak pernah beli. Berapa kali saya buka sehari? Di kampung saya itu sampai 4 kali sehari. Dan tukang-tukang buruh pun ikut. Saya bilang, gimana cara masangnya? Ya Pak, kita cukup pakai handphone aja gitu. Pakai handphone langsung transfer, nanti 2 angka berapa kali. Artinya judi itu memang ada. Terus setelah beredar chart-chart ini, kan saya pulang kampung sering ya. Saya tanya kemarin tuh baru beberapa hari saya pulang. Kok nggak pasang lagi? Nggak ada Pak, sedang tiarap Pak. Coba. Jadi ada positifnya ya. Ada positifnya. Iya. Pak Susno, Bapak lama di Polri, lalu kemudian juga Pak Susno pasti tahulah sedikit banyak mengenai divisi Propos dan pengamanan atau Propam. Nah, kalau menurut pengetahuan Pak Susno, seberapa powerful sih Pak seorang Kadif Propam ini kalau di jajaran Polri, Pak? Jadi Kadif Propam serapa powerful ya. Jadi Kadif Propam ini suatu kadif yang strategis. Dari segi kepangkatan dia bintang 2. Kepala divisi itu termasuk bintang 2 senior gitu kan. Dia di bawah bintang, abis itu kan bintang 3, setelah itu bintang 4 gitu kan. Nah, terus apalagi Propam. Ini beda dengan wakil kepala bagian, Wakabah Intel, Wakabah Harkam, itu bintang 2 semua kan. Kemudian staf ahli ada yang bintang 2, itu tidak terlalu powerful. Kalau ini kan powerful. Kenapa begitu? Karena dia menentukan hitam putih seseorang yang mau promo. Misalnya seseorang yang sedang duduki jabatan. Kalau dia diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah, dan masalahnya itu mendekati benar-benar, dia lapor ke Kapolri, ini jadi catatan khusus bagi Kapolri. Apakah dia akan digeser dari jabatan strategis itu atau apa? Ini sampai ke bawah, sampai ke Kapolri segala macam se-Indonesia. Terus jadi dia ini kalau orang mau sekolah, saya mau sekolah Sespim atau Sespati atau Lemhanas, kan harus ada rekomendasi. Bersih nggak orang ini? Bersih nggak orang ini ya, Pak, ya? Dari Propam dari ya, Pak? Propam. Terus misalnya ada pengaduan masyarakat bahwa pelayanannya tidak bagus dalam menyelidiki perkara, atau dia seseorang diduga terlibat melindungi narkoba, melindungi judi, Propam yang meriksa. Terus artinya Propam ini menentukan hitam putih seseorang. Termasuk karir ya, Pak? Termasuk karir. Nah, kemudian apa kuat? Ya, orang yang mau promosi. Misalnya ada rapat Dewan Jabatan mau mempromosikan, kan ada catatan yang diminta. Propam gimana? Clear and clean. Kalau dia clear and clean, udah bisa dia duduki jabatan. Nah, kalau banyak yang duduki jabatan-jabatan strategis, misalnya jadi Kapolwil Tabes, Kapolres tertentu yang bergengsi, ya, jabatan direktur yang bergengsi, kan lama-lama dia kan, wah, karena Pak Propam bagus sama saya, padahal saya ada dikit-dikitnya jeleknya, tapi kok
nggak kelihatan gitu. Berarti ada catatannya dari propam baik ya. Ada jasa gitu kan. Nah ini lama-lama kan kalau bertahun-tahun kan, berarti jaringannya kan besar. Ya itu udah lumrah lah. Dan bukan hanya di Polri, tapi termasuk di kementerian, di militer, di institusi lain. Orang-orang yang memegang jabatan seperti ini, yang menentukan nasib orang, ya powerful gitu. Di atas dia ini ya Kapolri sama Wakapolri gitu. Jadi memang posisi Kadif Propam ini punya link atau akses yang kuat ya Pak dengan Kapolri, karena dia nanti reportnya terhadap apa-apa yang dia lakukan memang ke Pak Kapolri ya Pak. Iya, dia lapornya ke Kapolri. Jadi mau tak mau karena jabatannya, karena fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya, dia dekat sama Kapolri. Kedua, karena dia ikut di dalam segala hal, termasuk promosi, termasuk karir gitu kan, maka jaringannya kan makin lama makin luas. Jadi jabatan ini jabatan sangat strategis, makanya harus dipegang oleh orang yang amanah, punya integritas. Kalau tidak amanah, tidak punya integritas, nanti dia sebagaimana dikatakan Pak Mahfud, ya bintangnya bukan 2 lagi, tapi bintang 5. Itu goyonnya Pak Mahfud. Artinya dia menyeleweng dari power yang ada itu dia selewengkan. Pak Susno, terkait dengan posisi sekarang ini, tim sus sudah merilis, sering merilis kronologikal dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini. Tentu Bapak ngikutilah ya. Nah, apakah menurut Bapak sebagai seorang reserse senior, urut-urut atau jalan cerita yang sekarang diperoleh penyidik itu sudah make sense gitu Pak? Bagaimana menurut pendapat Pak Susno? Kalau saya menilai sejak ditangani oleh tim sus itu kalau nggak salah setelah belas-belasan Agustus. Tapi kalau sebelum itu kan sejak Juli 11 Juli. 8 Juli sampai dengan 11-12 Juli itu belum ada tim sus. Ini masih berita yang dikeluarkan itu, skenario itu adalah skenario rekayasa yang dibuat oleh FS bersama dengan staf ahli Kapolri, kemudian diamini oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kompolnas dan Dip Humas Polri sehingga nggak akan terbongkar-bongkar. Nah, begitu dibentuk tim sus, begitu didorong, di backup oleh Pak Menko Polhukam, begitu di backup lagi oleh Presiden. Bayangkan Presiden Republik Indonesia sampai 6 kali loh mengingatkan. Dan itu bukan hanya Presiden Indonesia loh, itu Ketua G20. Dan belum pernah ya Pak 6 kali. 6 kali. Ini berarti di dalam itu kan demikian kuatnya ini. Tarik-menariknya ya Pak ya. Nah, akhirnya Pak Mahfud pun menggunakan strategi yang hebat. Dia lempar informasi ke sosial asosiasi LSM. Dia lemparkan di LSM gitu. Kemudian lemparkan ke medsos dan apa-apa. Ya akhirnya kan ada tekanan-tekanan sehingga terbuka, kemudian dinonjobkan, kemudian digeser dari jabatan, kemudian banyak yang ditempatkan ke tempat khusus, ditahan. Nah, ini sudah mendekati benar on the track mulai. On the track. Sejak ditangkapnya dan ditahannya Baradae. Kemudian setelah itu Baradae buka mulut. Setelah itu masuk lagi RR, masuk lagi KM gitu. Kemudian masuk pula FS sebagai dalangnya dan otaknya. Dan terakhir 4 berkas ini dilimpahkan, datang pula Ibu PC gitu kan. Jadi sudah on the track. Nah, apakah akan ada tersangka lagi? Bisa jadi. Siapa tahu gitu kan. Tergantung pengembangan daripada pemeriksaan atau penyidikan. Tetapi apakah masyarakat puas? Ya mungkin tidak puas atau belum puas. Masih ada hal-hal yang dipertanyakan. Contohnya aja yang dihebohkan masyarakat adalah apa sih motifnya sampai bunuh? Kan nggak masuk akal seorang jenderal karirnya bagus membunuh orang terdekatnya. Kemudian dengan cara yang keji ditembak. Nah ini kan nggak masuk akal gitu kalau nggak ada hal yang berat sekali.
timbullah berbagai isu. Ya. Motifnya itu melecehkan seks. Ya. Pelecehan seks. Ternyata yang ini gugur. Ya. Tidak terbukti, Ya. bukan tindak pidana, berarti itu gugur. TKP pelecehan seks di Duren 3. Bergeser lagi katanya di Magelang Ya. TKP-nya. Di Magelang pun dikatakan merusak kehormatan keluarga. Tapi kan tak begitu jelas kehormatan yang bagaimana yang dimaksud. Apakah dia ngerasani, apakah dia pegang-pegang, kita nggak tahu. Jadi nggak jelas. Di Magelang pun apa yang dilakukan juga tidak jelas. Jadi artinya untuk sampai ke pelecehan seks, ada seks atau ada selingkuh dari si korban ini kecil karena sudah dinyatakan nggak ada gitu kan. Nah tinggal hal-hal lain. Nah hal-hal lain siapa yang tahu? Ya Pak Freddy sendiri, Freddy Sambo sendiri yang tahu, Bu Putri sendiri yang tahu, sama almarhum. Tapi almarhum nggak bisa ditanya, sudah meninggal. Ya, tetapi karena ini kasus pembunuhan, tidak dipersyaratkan apa motifnya. Oh, memang tidak perlu dipersyaratkan, karena unsurnya itu yang penting bahasa harian masyarakat, nyawa orang udah kamu cabut. Udah dicabut dengan direncanakan atau dicabut dengan tidak direncanakan. Kalau misalnya ketemu di jalan senggolan, berantem, ditusuk, mati, itu tidak direncanakan. Tapi awas ya, dia nyakiti hati saya ya, nanti saya rencanakan, saya rapat sama teman-teman, kita bunuh dia. Bunuhnya hari ini dengan ini jam sekian. Ini perencanaan. 340 hukuman mati. Tak perlu motifnya apa. Nah, sekarang kenapa masyarakat menuntut motif? Karena tadi kan melihat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kok dilakukan. Betul. Sehingga ingin tahu apa sih sebabnya. Nah, namun penyidik kan tak perlu itu. Yang penting bagi dia kau sudah membunuh. Nah, yang penting motif ini sebenarnya selain publik ingin tahu, dia sendiri. Motif ini yang sangat perlu adalah Pak Sambo sendiri, sama Bu Putri sendiri. Kenapa? Karena dia untuk motif ini nanti akan ditanya hakim, kenapa kau bunuh dia? Iya betul. Oh, saya bunuh dia karena dia nabrak pantat saya di jalan, kemudian dia tidak minta maaf. Wah, saya panas kan? Kenapa kamu bunuh dia? Oh, dia nempeleng saya. Ini atau karena dia nusuk saya, gitu, saya bunuh dia. Nah, ini kan artinya menjadi unsur yang meringankan bagi dia. Tapi kalau misalnya hanya hal yang kecil saja masalahnya, misalnya hanya bahasa Jawa ngerasani, ngerasani, oh Pak ini Pak Sambo tuh begini ngerasani, padahal tidak ya. Kok langsung dibunuh? Ini berarti orang ini kejam sekali. Berarti ini termasuk hal yang memberatkan. Masalah sepele kok bunuh, gitu. Bunuhnya direncanakan lagi gitu. Berat dia, bisa hukuman mati. Tapi kalau misalnya masuk akal dia untuk melakukan pembunuhan itu, semuanya pembunuhan itu tidak masuk akal semua ya, karena masih banyak jalan lain gitu. Tapi lebih berat daripada hal sepele, ini bisa meringankan dia. Jadi yang penting motif itu sebenarnya dia sendiri. Jadi sebenarnya kepentingan motif itu ada pada terdakwa atau tersangka ada pada tersangka, terdakwa. Iya. Bila perlu tidak ditanya sama penyidik pun dia jelaskan, dia saya bunuh karena begini-begini. Tapi kenapa dia merahasiakan, tidak buka? Ya mungkin pertama sepele banget. Kedua mungkin menyangkut rahasia dia. Kan bisa ada jadi. Dua ya, sepele banget atau menyangkut sesuatu yang tidak boleh orang tahu gitu kan. Iya. Pak Susno, sebenarnya pengalaman Bapak sebagai reserse, Pak, apakah perlu ya TKP itu disampaikan kepada publik, Pak? Visual TKP, karena orang sampai sekarang kan tidak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam ruang itu. Dan kemudian apakah barang bukti buat seorang penyidik itu perlu disampaikan kepada publik atau enggak, Pak? Jadi TKP TKP itu adalah tempat kejadian perkara. Disitulah berawalnya suatu kejadian. Betul. Dan semua polisi yang profesional harus dia mendatangi TKP untuk mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya. Karena dari TKP lah semua akan bicara. TKP pembunuhan ini yang akan bicara nanti siapa? Pertama jenazahnya. Dari lukanya, dari apa bisa ketahuan, dia bicara jenazah itu, oh ada tembakan, oh ada luka benda tajam, oh ada luka ini. Tembakannya pun di mana? Nanti bicara, oh saya mati karena tembakan di kepala.
Dan jenazah pun akan bicara dari TKP. Oh, di sini ada jelaga. Kalau jelaga ini menurut teori forensik balistik ditembaknya dari jarak berapa? Oh, sudut tembaknya sekian. Oh, dia dari dari ketinggian. Oh, dia dari tempat yang sejajar. Kan terungkap semua dengan caranya. Kemudian dari TKP inilah kita bisa menemukan alat yang digunakan, misalnya senjata. Nanti senjata bisa dicocokkan. Peluru yang masuk ke dalam tubuh korban apakah keluar dari senjata itu? Senjata yang ini, senjata yang ini, atau dari kedua senjata. Kemudian siapa pemilik senjata ini? Oh, ternyata senjata ini justru milik si korban. Berarti senjata korban ini diambil untuk bunuh dirinya. Tentunya bukan korban kan yang bunuh, orang lain. Nah, siapa yang gunakan? Nah, betul nggak tembak-menembak seperti skenario awal? Akan kelihatan. Loh, satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah dengan 7 peluru. Yang atas 5 peluru. Lah, yang 7 nggak ada yang kena, nggak masuk akal. Yang ini lebih senior. Yang itu baru 2 tahun jadi polisi. Ya nggak masuk akal lah. Karena nembak ke atas lebih gampang daripada di atas nembak ke bawah. Satu. Yang kedua, 5 peluru kena. Lo katanya untuk bela diri kan. Misalnya saja ini. Di TKP lo kalau bela diri 1 kena kepala sudah geletak. Selesai. Kenapa harus ditembak lagi? Seorang polisi kan nolong. Kalau ditolong dibawa ke rumah sakit apa-apa. Terus kalau dia sudah 1 peluru geletak mati, tidak mungkin ada 4 peluru masuk dinding. Kan orang udah geletak gini. Kalau peluru masuk dinding berarti nggak kena kan? Tapi anehnya sudah jatuh 4 peluru, ya kenanya lantai dong. Betul. 1 gini kena dinding dia. Geletak. Begitu geletak 4 peluru lagi nyusul. Ya lantai. Kecuali kalau peluru pintar saya katakan. Kita masuk sini, nanti pelurunya cari mana teman saya yang pertama. Itu peluru pintar itu. Lah, ternyata kan terungkap kan. Ditembaknya dari jarak dekat. Kemudian yang 7 tembakan yang kena tembok seolah-olah si Joshua ini nembak, itu kan Pak Sambo sendiri yang nembak, kan terungkap semua. Nah, itulah pentingnya TKP, apalagi di situ ada CCTV, karena CCTV ini akan bicara. Ternyata CCTV dirusak, gitu kan. Awalnya katanya kena petir, gitu kan. Jadi sangat penting TKP ini. Nah, apakah TKP ini dan sket TKP ini perlu dipublikasi? Tidak wajib. Nah, melihat kasusnya. Kalau kasus ini sudah hebohnya secara nasional, merata sampai ke desa, bahkan orang kita di Hong Kong pun dengar ini kan, di Amerika dengar gitu, ngikuti lah. Saya yakin polisi sudah datang ke TKP, sudah merekonstruksi TKP, sudah dipoto, sudah disket, dan semua sudah jadi, barang bukti sudah dihimpun, kemudian berkas sudah diserahkan untuk 4 tersangka kepada penuntut umum pada jaksa. Lah, sekarang perlu nggak ini diekspos? Ya, polisi kan lihat untung ruginya. Kalau nanti diekspos ini gambar TKP-nya. Ini videonya, ini barang buktinya. Pertama dia akan melihat dampaknya apa, untung ruginya. Mungkin tidak mengganggu jalannya pemeriksaan, tapi akan menimbulkan interpretasi dan kehebohan-kehebohan. Mungkin polisi bilang, udahlah, tak perlu dipublikasi. Kita tunda dulu, toh nanti akan dibuka juga di pengadilan. Kalau di pengadilan mungkin sebulan lagi, sudah tidak setegang ini. Tensinya sudah nggak ribut lagi, gitu kan. Nah, pertimbangan itu, kalau digambar, disket, dipoto, video kan saya yakin sudah. Sudah ya, itu SOP ya Pak ya? Sudah standar berkas. Pak, kalau menurut pengetahuan Bapak, apakah semua perkara pembunuhan ini perlu direkonstruksi Pak? Kalau pembunuhan itu perlu direkonstruksi. Jadi ada rekonstruksinya ya? Ya, sedangkan perkara orang dibunuh dengan racun siapa namanya itu, Mirna ya? Mirna. Itu kan ada rekonstruksinya, kan duduk sini. Jadi untuk perkara pembunuhan ini perlu ya Pak dilakukan reka ulang ya Pak? Di TKP terutama. Dan karena TKP-nya sudah rusak, saya yakin polisi merekonstruksi TKP itu tidak sekali. Mungkin sekali, 2 kali, cocokkan saksi ini, oh udah pas betul, tidak ada yang berbohong lagi, baru Tapi kok dalam perkara ini sudah sebulan kok tidak dilakukan rekonstruksi Pak? Sudah, tapi kita nggak tahu kan. Oh, kita tidak tahu ya? Tidak perlu diumumkan juga ya Pak? Tidak perlu diumumkan. Ya, rekonstruksi. Pak, saya ini sebagai orang awam ini Pak ya, Bapak polisi ya Pak.
saya kok agak surprise ketika ada seorang Barada Bayangkara II menembak temannya sendiri, tapi tidak dilakukan trauma healing, Pak. Apa ini wajar, Pak, seseorang yang membunuh temannya sendiri, apapun perintahnya, karena dia nggak punya motif dia, ya kemudian menembak, lalu dia kemudian tenang, malah orang lain yang tidak ikut nembak kena trauma healing, yaitu Ibu PC. Apa menurut Bapak sebagai reserse, apa ini biasa saya polisi nembak orang, kalau penjahat sih barangkali ya, tapi saya sebagai orang awam kok heran ya, Pak. Baradae yang baru 2 tahun jadi polisi, lalu kemudian nembak temennya sendiri, ya, lalu dia tenang saja gitu. Ya, pertama kan kondisi dia menembak, apakah di bawah tekanan apa tidak. Kedua, apakah dia nembak itu diberi janji apa tidak, kan? Karena kan sebelum nembak ini kan ada perencanaan, kan? Perencanaan di rumah di Saguling itu kan rapat, kan? Rapat kilat atau apa gitu kan? Rapat kilat itu kalau menurut polisi kan FS, Ibu PC, kemudian ada Baradae, ada RR ya. Nah, siapa lagi saya nggak tahu, tapi saya tahunya kan dari polisi juga yang menjelaskan ini. Ya, mungkin dia setelah di briefing kayak gitu, ya dia nekat saja gitu ya. Nah, apakah dia ada kelainan, ada gangguan atau apa, kok dia tega menembak temannya? Polisi kan punya dinas psikologi kan. Saya yakin mereka ini kan sudah dicek. Jadi sudah terlibat ya, Pak, di dalam proses itu ya, Pak. Tapi kan memang banyak hal-hal yang tidak dipublikasinya kan, dengan pertimbangan, nanti tambah geger lagi. Pak, ini ada selain mereka yang terlibat secara langsung di dalam pembunuhan ini, juga ada orang yang dianggap sebagai obstruction of justice, ya, sejumlah anggota polisi kemudian mereka menurut tim sus ini atau Pak Irwasum ditempatkan di tempat khusus. Ini apa sih, Pak, tempat khusus ini? Sepengetahuan Pak Susno ini, gimana itu, Pak, penjelasannya? Jadi yang diperiksa oleh polisi, yang diperiksa oleh penyidik itu kan kalau nggak salah sudah 80 sekian orang. Disaring, kemudian 31 orang, sekarang kalau nggak salah 36 ya menjadi ditempatkan di tempat khusus. Ini kan istilah supaya tidak berbenturan dengan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Kalau KUHP tidak mengenal yang namanya ditempatkan dalam tempat khusus. Tidak mengenal ya, tahanan saja. Tahanan 20 hari gitu. Orang yang bisa ditahan itu ada syarat tertentu. Untuk tindak pidana diancam dengan pasal 5 tahun ke atas. Atau tindak pidana yang dikecualikan. Seperti penggelapan, penipuan, itu yang 4 tahun, tapi boleh ditahan. Nah, obstruction of justice ini ancaman hukumannya kalau nggak salah di bawah setahun. Ya jelas dia nggak bisa ditahan. Tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Tetapi penyidik atau Polri berkepentingan untuk menahan dia. Gimana caranya? Kalau nggak ditahan, dia ini kemana-mana nanti ya? Ganggu jalannya pemeriksaan. Maka di dalam kode peraturan Kapolri tentang kode etik itu ada istilah ditempatkan dalam tempat khusus. Ya sama mawon dengan tahanan. Hanya dia mungkin tidak dapat jatah makanan dari Kemenkumham karena tidak masuk di dalam rutan polisi. Bukan rutan ya? Ya, tahanan polisi itu kan rutan itu namanya. Dan tidak tunduk pada aturan-aturan rutan, gitu kan. Nah, jadi dia ditempatkan situ. Masanya pun melebihi masa penahanan. 30 hari. Iya, kalau penahanan kan hanya 20 hari. Kalau ini 30 hari. Jadi sebenarnya ini untuk juga masyarakat kan juga tahu, dia yang ganggu jalannya penyidikan, yang rusak TKP dan sebagainya, tidak dibiarkan saja keluyuran, ditahan, tapi istilahnya lain. Pak Susno, sepengetahuan Bapak ini selain sering menangkap orang, juga pernah ditangkap orang. Bapak pernah menempati tempat khusus itu, Pak? Saya ini termasuk polisi yang lengkap pengalamannya. Kalau yang lain jadi Kabaris-Krim karena gitu kan. Tapi saya jadi polisi 35 tahun aktif. Kemudian nangkap orang sering. Meriksa orang sering. Nahan orang sering. Ikut di dalam penyusunan undang-undang, saya ikut. Saya mewakili Polri di dalam penyusunan undang-undang tentang
KPK ikut, pencucian tentang uang. teroris ikut, pencucian uang ikut, RUU TNI ikut, polisi ikut, banyak sekali, hampir 30-an undang-undang. Kemudian saya ditangkap dengan undang-undang itu juga, direkayasa. Jadi nggak ada orang polisi ditangkap, saya ditangkap di bandara pernah, ditangkap di Bandung pernah, gitu. Kemudian dikeluarin lagi, tangkap lagi, tahan. Nah makanya ini rekayasa seperti ini jangan sampai terulang lagi. Karena Bapak pernah merasakannya. Pernah merasakan nggak enak. Saya itu direkayasa, hanya korban saya itu kan dicopot dari jabatan, kemudian dimasukkan dalam penjara. Itu saja nggak enak. Kalau ini nyawa yang melayang. Ini lebih berat lagi lebih ya, berat lagi. Nah sekarang bintang 3 seperti saya sedang jabat Kabarizkrim itu bisa direkayasa. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Pak? Itu Pak, tanya kok bisa ya, bintang bisa 3 direkayasa? Siapa nggak bisa? Kan Pak Mahfud sendiri pernah dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa mafia peradilan, atau apa istilahnya, saya lupa ya. Manakala penyidik dalam ini Polri penuntut, dalam ini jaksa, hakim sudah bersepakat, ya jadilah itu barang. Pengacara. Lalu menurut saya, dan saya tidak pernah menandatangani berita acara, saya tidak pernah melakukan itu. Tapi saya bisa jadi kan ditangkap. Loh, Pak Suno bisa banding. Loh, saya banding. Kasasi iya, PK iya, sampai sekarang 12 tahun, 10 tahun PK saya nggak diputus. Yang mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar ini. Nggak diputus sampai sekarang. Kalau diputus silakan, mau diputus dijatuhi hukuman, misalnya memperkuat pengadilan sebelumnya silakan. Saya setuju, saya nggak dendam kok. Sama orang yang merekayasa perkara saya nggak dendam. Yang penting publik tahu apa yang saya lakukan. Nah, terus bersepakat, iya saksinya. Saksi saya kan polisi semua. Iya betul, anak buah Bapak ya. Anak buah saya banyak. Terus kenapa dia mau? Loh saya ini masih ada atasan lebih tinggi. Kalau yang lebih bertinggi, lebih berhak ngaturnya. Kalau dia nggak mau dia dicopot dan sebagainya, ya pasti nurut dong. Nah kemudian saya dituduh makan duit pemilu ya. Yang bagian keuangannya yang dituduh bersekongkol dengan saya nggak masuk. Kok dalam tuduhannya bersama-sama, tapi sendirian. Begitu mau diponis. 2 hakim dari 3 hakim yang nyidangkan saya tidak memponis saya karena dia alasannya mau pindah, padahal mundur kan. Pindahnya masih 3 bulan lagi. Ya saya diponis oleh hakim yang tidak menyidangkan perkara saya. Ini Mahkamah Agung supaya tahu loh. Kemudian perkara saya katanya 1 di Jabar, 1 di Jakarta. Loh kok disidangkan di Jakarta? Ini kejadian. Kemudian saya diponis tingkat banding, tingkat apa lupa saya, dengan berkas yang bukan berkas saya. Nomor perkara itu bukan berkas perkara saya. Perkara orang lain. Jenis perkaranya berbeda. Tapi saya diponis dengan berkas itu. Namanya bukan saya. Itu terjadi pada saya. Itu karena itu bintang 3 loh Pak ya. Bintang 3. Jadi itu karena ada saling menyandera gitu. Saling sandera ya. Kalau polisi udah nyandera penuntut. Ya Sandra, kamu gini loh. Ini kan nurut. Kalau penuntut nyandera ini nurut. Ya kan Pak Mahfud kan begitu bilangnya. Ini bukan saya loh. Pak Mahfud yang Menko Polhukam dalam suatu pidato gitu. Kalau manakala aparat sudah bersepakat, ya jadilah itu barang. Tetapi kan masih ada peradilan yang paling tinggi, yaitu peradilan akhirat. Itu yang kita harus patuhi. Kemudian kembali ke saya. Mumpung ini sedang terjadi. Bintang 3 Kabarizkrim aktif, bisa direkayasakan perkara kok. Yang nggak masuk akal. Kemudian apalagi yang pangkat lebih rendah, ini nyawa melayang. Dan bisa lagi ini menimpa kepada masyarakat biasa dan siapa saja. Bisa. Kita tinggal nunggu waktu saja. Nah, kemudian caranya bagaimana? Momentum yang terbaik ini, Brigadir Joshua Huta Barat telah mengorbankan jiwanya, darah, air mata. Ini jangan dilewatkan begitu saja. Kita gunakan untuk membenahi Polri milik rakyat ini. Momentum ya Pak ya dia. Yang saya cintai, saya sangat cinta pada Polri. Yang mereka saya, walaupun pangkatnya lebih tinggi, itu bukan institusi, itu oknum. Orang. Sama dengan Pak FS ini oknum bukan Polri, tapi organisasi ini harus kita benahi. Apa yang harus dibenahi? Sekarang beredar di masyarakat dan beredar juga di mana-mana. Di civil society mengatakan harus reposisi.
reposisi itu artinya menempatkan Polri di mana. Ya. Menurut saya itu bukan prioritas utama. Itu bukan solusi ya Pak ya? Bukan. Tempatkanlah Polri di bawah kementerian apa? Kalau menterinya ini berasosiasi kepada suatu kelompok atau golongan atau partai, ini kan jadi alat juga dia. Jadi Polri jadi alat siapa yang jadi Siapa yang menteri? berkuasa di Ya. sini? Karena menteri ini punya kuasa untuk memindahkan ini. Ini kan Karena menteri jabatan politik kan Pak? Iya, tunduk dia. Nah, sekarang yang penting diperbaiki apa? Ya. Pengawasan. Ya. Kenapa saya katakan pengawasan? Memang Polri ini nggak ada pengawasan eksternal. Ah. Yang ada pengawasan internal. Dari mana? Irwasum, Propam. Ya. Tapi ini kan sudah terbukti. Propam terbukti mandul kan? Iya, Dia sendiri yang berbuat. Ya. Irwasum juga tidak efektif. Ya. Terus apa lagi? Kompolnas. Kompolnas. Lah juga Kompolnas kan cenderung jadi corongnya Polri, tidak efektif. Kompolnas ini mandul juga. Dia nggak punya kekuasaan memanggil, nggak punya kekuasaan menyelidik, nggak punya kekuasaan menyidangkan, nggak punya kekuasaan atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Ya. Nah, contohnya yang bagus apa? Polri ini adalah organisasi yang sangat besar di Republik ini. Anggotanya 420 ribu apa 10 ribu ya. Ya. Seluruh Indonesia. Kekuasaannya sangat besar. Ya. Apa kekuasaannya? Hampir semua undang-undang itu memberikan kekuasaan pada Polri. Ya. Siapa yang beri kuasa ini? Rakyat. Siapa yang ngawasi? Nggak ada. Iya. Lah KPK yang personelnya saja tidak sampai 5.000 kalau nggak salah. Iya. Apa gimana? Kalau saya salah mohon maaf Iya. ya. Itu ada pengawas. Dewas. Eksternal Dewas, Dewan Pengawas. Dan Dewan Pengawas ini bisa memanggil, bisa memeriksa, bisa menyidangkan, dan bisa memberi sanksi. Ya. Kepada siapa? Pimpinan KPK. Ya. Ketua KPK, wakil ketua, komisionernya, Ya. anggotanya. Di Polri, kalau Kapolrinya yang melanggar, Ya. Iya. siapa? Iya. Nah, sudah selayaknya dibentuk. Apakah kita memperkuat Kompolnas? Apakah dibentuk yang baru, yang sifatnya tadi sama dengan yang di KPK itu Dewan Pengawas? Jadi perlu ada amandemen Undang-Undang Polri kan Pak? Kalau sebelum di amandemen mungkin ya dibentuk Dewan Pengawas ingin cepat dulu, mungkin dengan peraturan pemerintah dulu. Oh, oke. Nah, nanti setelah peraturan pemerintah tuangkan dalam undang-undang. Soalnya undang-undang itu kan buat Lama. satu pasal aja lama. Iya, gitu. iya. Apalagi ini mendekati pilpres, Tahun-tahun politik ya, Pak, ya? apa namanya pileg, Ya. sebentar lagi habis itu pilkada. Nggak sempat bahas ini ya. Mestinya presiden buat peraturan pemerintah atau apalah namanya. Yang bisa lebih cepat. Nah, terus Dewan Pengawas atau Kompolnas yang akan dibentuk apalah namanya, whatever lah gitu. Yang penting ini kekuasaannya besar, kemudian tidak diisi oleh Polri, tapi tidak diisi oleh aparat sipil, tidak diisi oleh politisi, tapi diisi oleh orang-orang yang punya integritas bagus. Dipilih oleh DPR, tempatkan di pusat yang berwenang untuk ngawasi polisi pusat. Polisi pusat itu aparat Mabes mulai Kapolri sampai siapa. Di tiap Polda harus ada ini. Karena polisi ini banyak, nggak mampu yang ini. Tiap Polda harus ada ngawasi polisi di Mapolda. Ya. Tiap Polres harus ada polisi di kabupaten dan kota sampai ke kecamatan. Ya. Siapa yang milih? DPRD. Nah, kalau ini ada dan orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang clean, punya integritas bagus gitu. Insya Allah ada ngawasi. Ya. Kekuasaan yang besar dalam organisasi yang besar, tidak ada pengawas dari luar. Ini tenden to nyeleweng. Harus ada. Iya. Pak Susno, jadi beberapa waktu yang lalu ini juga muncul satu fenomena seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa perkara Pak FR ini melibatkan sekian banyak polisi lain, ya. Pak, munculnya kayak begini nih Pak, jadi obstruction of justice, lalu tindakan tidak profesional itu apakah semata-mata ini adalah solidaritas korps atau apa Pak ini Pak? Kalau saya katakan pertama ini bukan obstruction of justice, yes. Tapi ini bukan semata-mata tindakan tidak profesional. Mereka ini profesional kok. Jenderal, bayangkan. Bintang 1, bintang 2. Ilmunya udah banyak Pak ya? Ilmunya banyak, pengalaman banyak. Dan mereka yang tidak berwenang merusak TKP. Ya. Ya memang sengaja merusak.
Jadi bukan apa namanya tidak profesional, tapi justru lebih condong kepada merusak TKP. Ya. Tujuannya merusak apa? Bukan untuk supaya ini terungkap, tapi justru untuk menutup. Oh, menutup ya. Menutupi dan dijadikan suatu perkara baru dengan skenario baru. Ya. Tapi ini skenario ini kalah sama skenario ilahi gitu Ya, kan. ya. Terbongkar dia. Ya. Terbongkarnya di mana? Di kota kecil di mana itu di Jambi itu sungai apa namanya? Terbongkar di situ karena keluarganya nangis nggak bisa buka peti. Begitu peti dibuka kan ada luka yang mencurigakan. Kan cobalah kalau nggak ada yang nangis nggak ada apa-apa, sempurna sudah. Ya, ya. Nah, jadi ini mereka itu bukan tidak profesional tapi sengaja merusak tempat kejadian dengan kemampuan dia untuk apa? Untuk menutup kejadian yang sebenarnya. Nah, fenomena ini apakah hanya semata-mata karena jiwa korsanya atau taat kepada atasan, takut atau bagaimana ini, Pak? Yang pertama jelas dia takut. Takut ya, Pak ya? Takut. Ya, kalau saya nggak mau nanti saya nih dicopot dari jabatan apa-apa. Tapi di antara sekian banyak yang merusak TKP itu kan ada yang tidak takut kan. Ada yang punya dokumen kan. Ya. Dan itulah yang mengalir keluar. Kalau di dalam dunia intelijen itu dinding ini bisa bicara. Tembok bisa bicara, angin membawa berita. Iya. Buktinya Pak Mahfud mengeluarkan statement, mengeluarkan informasi, dan itu A1 semua. Dan dunia intelijen A1 itu artinya akurat, sumbernya ya? Benar, isinya benar, akurat. Dari mana kalau nggak dari dalam? Betul. Berarti ada sebenarnya orang-orang yang tidak tega. Ada yang masih berpikiran jernih. Nah, kemana dia membocorkannya? Ya kalau nggak dibocorkan kalau di dalam kan bahaya bagi dia dan tidak benar. Ya itulah yang ini. Dan ini apa? Pembocoran itu bagus apa tidak? Untuk menyelamatkan Polri bagus. Karena dengan itulah kejadian terbongkar dan Polri ini selamat daripada disalahgunakan. Ya. Pak Susno, banyak orang mempertanyakan apakah dokter yang memeriksa mayat yang pertama itu tidak masuk kategori obstruction of justice. Kalau menurut Pak Susno gimana? Kalau menurut saya ini bukan ahli kedokteran forensik ya. Tapi kami diajari kedokteran forensik walaupun tidak punya sertifikat untuk melakukan otopsi. Untuk menilai sesuatu, tapi diajari kami. Oh ini jarak tembak sekian, oh ini benda tajam, oh ini benda tumpul, oh ini peluru, oh ini sudut tembakan sekian, diajari itu. Tapi kami tidak bisa mengeluarkan visum et repertum yang mengatakan ini peluru, ini luka karena benda tajam, bukan. Dokter itu, saya belum baca hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter itu. Yang pertama ya, Pak ya? Yang pertama tidak pernah lihat dan tidak pernah dipublikasi. Yang patut dipertanyakan, dokter yang menangani itu berapa banyak? Ya, berapa banyak ya di rumah sakit Polri ya, Pak? Kedua, apakah dokter ini punya sertifikat, punya untuk keahlian, melakukan otopsi? Untuk melakukan otopsi. Itu dua ya. Berpengalaman apa tidak? Jadi dia sendirian apa banyak? Kemudian dia punya keahlian atau kemampuan. Ketiga, ini kan sebentar katanya hari ini mau keluar visum repertum kedua, hasil otopsi kedua. Tinggal dicocokkan aja. Sama nggak? Mirip nggak? Kalau beda-beda tipis ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau beda jauh, kalau kata yang ini ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul. Kalau kata yang ini hanya tembakan saja, jumlah tembakannya pun nggak benar gitu. Ya berarti yang ini kan nggak beres. Nah, ke nggak beresannya itu kita bisa kita tanya, sengaja apa hilap atau dipaksa gitu kan. Tinggal kita tanya ini. Makanya sebenarnya saya katakan dari dulu dokter itu harus diperiksa. Karena dari dokter itulah ini akan terungkap. Dan saya yakin penyidik tim sus sudah memeriksa dokter itu. Karena saya yakin penyidik yang memeriksa kan penyidik markas besar. Penyidik markas besar ini apalagi langsung ditongkrongi, diawasi oleh Irwasum bersama dengan Kabarisskrim. Pasti sudah profesional ya. Ya. Pak Susno, ketika penyidik tim sus ini melakukan sejumlah penggeledahan, muncullah satu informasi mengenai temuan uang katanya Pak ya. Ya, yang jumlahnya menurut 900 miliar. 900 miliar gitu dalam bentuk dolar Sin gitu ya. Nah, tapi tidak ada satu penjelasan yang gamblang, Pak. Sebenarnya menurut Pak Susno ini apa seharusnya sikap Polri di dalam merespon
informasi atau isu ini, Pak? Polri kan sudah memeriksa rumah itu. Ya, 3 rumah Pak ya, atau 4 lah ya. Kemudian dari sekian banyak rumah yang sudah digeledah, kemudian semua sudah dibongkar, tak pernah dia mengeluarkan, membawa atau merilis atau baik statement maupun gambar-gambar tentang uang itu. Ya. Dan terakhir kalau nggak salah kemarin Kadip Humas apa siapa mengatakan itu nggak benar. Ya, gitu. ya betul. Ya. Dan nyimpan uang sebanyak itu di rumah ya bodoh bener ya. Ya mungkin yang paling mungkin kalau ada uang yang nggak beres itu mungkin dia simpan di mana gitu. Tapi kalau numpuk kayak gitu ya nggak mungkin lah rasanya. Dan apalagi kemarin Polri sudah merilis keterangan itu nggak bener kata. Ya mudah-mudahan nggak bener-beneran. Mudah-mudahan nggak bener ya Pak ya. Nggak bener tapi beneran gitu. Ya, gimana ya, ngomongkannya? Benar bahwa dia itu nggak bener. Ya. Pak, ini tentu semua ini ada hikmahnya ya Pak ya. Ya. Semua ada hikmahnya. Menurut Bapak, apa hikmah yang bisa diambil dan bagaimana kita memanfaatkan hikmah ini Pak? Lah hikmah yang pertama artinya pemerintah, DPR, kemudian pemilik polisi, rakyat melalui civil society membenahi Polri. Ya. Yang harus dibenahi pertama itu adalah pengawasan. Pengawasan ya nomor 1 ya Pak ya. Apa yang harus diawasi ya dirumuskan. Dibuat aturannya apa yang harus diawasi. Misalnya cara penggunaan kewenangan, cara penggunaan senjata api, cara melayani pelapor, cara menangani perkara. Ya. Kalau memang sudah ada SOP-nya, ambil SOP itu dituangkan di dalam peraturan. Ya inilah yang diawasi. Ya. Yang ngawasi tadi lembaga tadi. Yang kedua, ini kesempatan terbaik bagi internal Polri dan elit-elit Polri untuk istilahnya apa? Bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Nah, kalau masih ada anasir-anasir atau kelompok-kelompok yang loyal kepada perbuatan-perbuatan tercela gitu, ya kesempatan sekarang untuk dibersihkan apapun pangkatnya. Mau bintang 3, mau bintang 2, mau jabatan di markas besar, mau jabatan di wilayah ya dibersihkan. Kesempatan ini yang terbagus. Ini ya momentum ini. Hikmah ini ya Pak ya yang diambil ini Pak. Dan saya yakin ini pasti akan dilakukan oleh pimpinan Polri, tapi momentum aja yang ditunggukan. Dan sekarang kan tidak apik dan kurang tempat pada tempatnya, masih heboh begini, masih menyelesaikan berkas, tahu-tahu Kapolda ini dipindah, direktur ini dipindah kan heboh dia. Ya. Pasti mereka bijak gitu, istilah bahasa kita, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Terus pepatah Melayu lagi, besi itu ditempa selagi panas. Ini kan sedang panas. Tapi selagi panas dia sudah bisa dipegang dengan alat pemegang gini, baru ditempa. Kalau dia panas sekali, besi pemegangnya panas ya lepas. Ya. Itu ya peribahasanya Pak Sunan. Ya, besi ditempa selagi panas, kemudian menangkap ikan airnya tak keruh. Ya. Pak, ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Pak Susno, ada wacana, ada orang yang melantarkan bahwa untuk meng-clear ini, untuk membuat ini semakin terang, perlu Pak Kapolri ini dinonaktifkan dulu. Menurut Pak Susno ini solusi atau malah tambah ruwet ini Pak? Kalau Kapolri dinonaktifkan tambah ruwet, tambah kacau. Pemeriksaan Sambo dan tersangka-tersangka lainnya yang pada banyak ini belum selesai kok dinonaktifkan kan. Ya, tidak nonaktif pun ini kan seolah-olah gak ada kendali. Jadi kalau menurut saya itu bukan solusi. Ya, kalaupun misalnya Kapolri, saya yakin Kapolri kan kesatria. Kalau dia merasa bersalah, mungkin dia selesaikan dulu semua ini. Dia selesaikan dulu, berkas perkara sudah selesai, pembersihan ke dalam sudah selesai. Nanti mereka kan yang elit-elit ini kan rundingan. Gimana kita tanggung jawabnya? Ini udah selesai. Apa kita lapor kepada pemegang kekuasaan di negara ini? Saya letakkan jabatan, pekerjaan saya sudah selesai. Itu lebih kesatria. Tapi kalau di tengah jalan gini dicopot kan kurang pada tepatnya. Ya, malah tidak menyelesaikan masalah ya Pak ya. Tapi karena ini keluar dari gedung di Senayan, biasa-biasa. Biasa ya. Karena itu lembaga politik. Iya. Kita kan ngelihat
oh ini ada kepentingan politik apa tidak? Karena jadi kan kalau orang politik ngomong ke sini kita ngelihatnya harus ya sana. Jadi kalau di Senayan suara ini keluar dar di situ, kita jangan lihat hanya ke situ terbuka, kita lihat juga ke sana, gitu kan? Baik, Pak Susno Duaji, terima kasih banyak atas pengetahuan yang luar biasa yang sudah Bapak berikan kepada kami semua, termasuk pembaca dan penonton Tribun, dan moga-moga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kita betul-betul ambil hikmahnya, dan karena Bapak sendiri bukan hanya seorang senior di reserse tetapi juga pernah menjadi korban. Pernah jadi korban, pernah ditahan, pernah ditangkap, pernah dipenjarakan dengan rekayasa. Jadi Bapak bisa merasakan betul ya? Rekayasa. Dituduh saya korupsi, padahal bukan boro-boro korupsi, saya bangun Jabar itu. Saya bangun, belikan mobil dinas, saya ini. Dengan uang saya. Iya. Dari mana uang saya? Saya kan pengusaha. Baik, Pak Susno Duaji, terima kasih banyak. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Pak Susno. Salam sehat untuk semua penonton Tribun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.